Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat kepolisian di Kota Cimahi ambil langkah tegas untuk berantas penjahat jalanan dan anggota geng motor. Kasus pembunuhan berantai di Kota Bekasi terus berlanjut. Polisi bongkar dan temukan jenazah para korban. Satu persatu korban pembunuhan berantai terkuak. Ada korban yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dan Garut. Lima orang korban kasus pembunuhan berantai bermotif penggandaan uang oleh 3 tersangka yang diungkap di Kota Bekasi rupanya dikuburkan di lingkungan rumah tersangka di Cianjur. Polisi membongkar dan menemukan jenazah para korban. Kasus pembunuhan dengan cara diracun yang menewaskan 3 orang dari satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi 12 Januari lalu rupanya berkembang menjadi kasus pembunuhan berantai. Dan sebagian korbannya dikuburkan di rumah 2 tersangka, Wawon dan Solihin, yang berada di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar kuburan 3 korban yang dibunuh kedua tersangka. Jenazah satu korban balita ditemukan dikubur di samping rumah tersangka Wawon dan 2 jenazah lainnya ditemukan dikubur di belakang rumah tersangka Solihin. Suryati, istri keempat Wawon, mengaku kaget dengan temuan jasad para korban yang dikubur di sekitar lingkungan rumah. Ia selama ini diberitahu Wawon, lubang yang dibuat oleh suaminya itu adalah untuk pembuangan air dari kakus. Awalnya alasannya buat air dari toilet gitu. Buat spiteng? Iya. Kalau yang di dalam? Kalau yang di dalam ya gitu juga. Alasannya buat spiteng juga? Iya, buat spiteng katanya. Warga sekitar rumah Wawon pun tak menyangka perbuatan keji dilakukan oleh tersangka. Berprofesi sebagai pedagang, Wawon dikenal sebagai pribadi yang baik. Jadi penangkapannya hanya yang lihat itu Pak RT. Pak RT 1 dan RT 5. Ya, tapi lapor ke Pak RW aja, ada laporan ke Pak RW ya? Ada laporan, Pak RT yang laporan. Katanya udah cukup sama Pak RT juga gitu. Tapi untuk kesehariannya gimana Pak? Itu tahu nggak Pak? Baik-baik aja. Bertetangga, gotong royong. Bahkan kalau Pak Solihin itu kayaknya penampilannya kayak alim lah gitu. Tim Jatanras Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi, dan Polres Cianjur Sabtu lalu juga kembali menggeledah rumah tersangka Wawon dan Solihin, juga Dede, sekaligus memeriksa Iis, istri tersangka Wawon. Polisi menyita sejumlah barang-barang yang diduga milik para korban yang dibawa oleh tersangka. Diindikasikan ada barang-barang korban ditemukan di masing-masing rumah para tersangka ini, yang mana biasanya menurut psikologi forensik, biasanya serial killers ini para pelaku cenderung membawa barang-barang milik korban, dan memang ada beberapa barang yang kami temukan dan sedang kami cocokkan kepada para tersangka apakah betul barang-barang ini adalah barang-barang milik korban yang ditemukan di tersangka. Total korban pembunuhan berantai yang ditemukan di Cianjur baik dari rumah tersangka Wawon dan Solihin serta rumah kontrakan berjumlah 5 orang. Mereka adalah mertua Wawon bernama Noneng, 2 istri Wawon bernama Wiwin dan Halimah, 1 anak Wawon dari istrinya Ai Maimunah bernama Bayu, dan 1 orang tenaga kerja wanita bernama Farida. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. 1 jenazah korban bernama Farida ditemukan terkubur di bawah lantai ruang tengah sebuah rumah kontrakan di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pemilik kontrakan sempat syok mengetahui temuan tersebut. Rumah kontrakan bertembok hijau inilah yang menjadi tempat ketiga tersangka mengubur korban Farida. Rumah di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur ini tadinya dikontrak oleh korban Farida tahun 2021 lalu. Hanya selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juli hingga November. Rumah kontrakan ini dihuni korban Farida bersama anaknya, lalu tersangka Solihin, Dede, dan Wawon. Pemilik kontrakan tak menaruh curiga meski di akhir masa kontrak tidak pernah lagi melihat Farida. Ya, yang kontak tuh Pak Solihin, Pak Wawon, Dede, Pak Rida, sama Rina, anak perempuan, anak-anak
Tahun berapa itu? Mungkin 2001, 2001 ya? Selama berapa lama mereka mengontrak? 4 bulanan. 4 bulan. Ada hal yang mencurigakan dulu waktu Akang sebagai pemilik kontrakan? Ya nggak ada, soalnya yang ngontrak di sini orangnya tertutup. Aktivitasnya apa yang Akang cerita Wawon atau Solihin dan Dede ini di sini? Nggak ada aktivitas, cuman di dalam rumah aja. Rina Rina sendiri itu setelah Farida almarhum menghilang, dia juga nggak ada. setelah 4 bulan mereka ini terus diisi sama Akang? Iya. Akang tidak Nggak ada, nggak ada kejanggalan ya. Kita lihat coba semuanya rapi, nggak ada kejanggalan. Lantainya itu rapi ya? Dicurigai nggak ada. Ketua RT di lingkungan permukiman tersebut juga membenarkan keterangan pemilik rumah kontrakan. Sebagai RT, korban Farida melapor diri saat awal mengontrak dan berasal dari Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang. Namun, korban Farida mengaku tersangka Solihin adalah mertuanya dan Dede adalah anak Solihin, serta Wawon datang dan pergi. Faridanya si lapor, itu katanya mertua, Pak. Siapa yang dibilang mertua itu siapa? Farida sama ke Solihin. Ke Solihin, oke. Solihin juga ke Farida bilangnya mantu. Selain Solihin dan Farida yang Bapak ketahui siapa, Pak? Ya Dede itu anak Solihin, ya Farida itu mantunya. Apalagi Solihin mah kan jam 5 sore pergi, ya kadang-kadang subuh, terus pulangnya nggak tahu malam atau subuh lagi. Nggak menentu ya pulang. Okay. Kalau Dede sendiri? Kalau dia sih jarang, ya paling 2 minggu sekali, Pak. Bilangnya kan dia kerjanya di mebel katanya. Ia juga sempat memergoki Solihin tengah menggali tanah di samping kanan pekarangan rumah kontrakannya yang diperkirakan sebesar kuburan. Namun setelah diketahui RT, lubang tanah yang digali dijadikan kolam ikan lele hingga akhirnya diuruk kembali hanya beberapa hari setelahnya. Dia bilangnya sih buat kolam ikan lele itu, Pak. Tapi udah 2 minggu nggak ada ikannya. Terus sama saya dikontrol, ada, cuman surinya cuman 1 kilo lah. Nah, udah diketahuan sama saya ya diangkat 3 hari atau 4 hari lah. Udah rata lagi, Pak. Udah ditutup. Keberadaan Rina sebagai kerabat korban tidak diketahui. Rina sebelumnya bersama Farida pernah berjualan nasi uduk di rumah tersebut. Farida masih ada almarhum. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Satu persatu korban pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon dan Solihin alias Duloh terkuak. 3 korban diantaranya berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Nama Halimah terungkap sebagai salah satu korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wawon dan Solihin di Cianjur. Halimah yang meninggal dunia tahun 2016 lalu diduga karena sakit dimakamkan di Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nah, waktu itu meninggal sekitar bulan September 2016. Dan kebetulan kami ambulan desa yang waktu itu menjemput dari daerah Cianjur untuk dimakamkan di wilayah kami, yaitu Desa Karangtanjung. Menurut polisi, Halimah dihabisi oleh Wawon dengan cara diracun. Saat dijemput dari Cianjur dalam kondisi sakit oleh adiknya menggunakan ambulans desa, korban Halimah dalam kondisi perut membesar. Sang adik mendengar dari ucapan kakaknya yang menyebut nama Wawon. Wawon diketahui pernah menjual rumah milik Halimah senilai 30 juta rupiah. Perutnya juga agak membesar, terus matanya juga beda kelihatan, kencingnya juga berdarah. Terus saya pas tanya, dia curhat sama saya, menanya-nanyakan nama Wawon. Wawon itu pas istrinya sakit juga belum pernah muncul. Pas meninggal juga tidak ada. Terus saya baru mendengar pas ada kejadian anaknya beruntun diracun, yang kejadian di Bekasi, Bantar Gebang. Ternyata ada info mamahnya juga berkaitan. 2 korban lainnya adalah Wiwin, mantan istri tersangka Wawon, dan mertuanya Noneng. Keduanya adalah warga Jalan Cikawati, Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Kepala Desa Paku Haji, kedua korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tahun 2022 lalu.
Keduanya menghilang selama 2 tahun sejak tahun 2020 setelah mengabarkan kepada keluarga berangkat menjadi pekerja migran atau TKW. Ada keterangan dari anaknya bahwa beliau pergi, ibu sama anak Bu Noneng sama Bu Wiwin itu katanya pergi kerja katanya. Jadi anaknya juga sampai waktu itu Pak, waktu lapor nggak tahu beliau pergi kemana gitu. Artinya sempat ada laporan kehilangan dari keluarga Bu Noneng sama Wiwin? Cuma lisan gitu. Wiwin diketahui pernah menikah dengan Wowon. Jasad Wiwin dan Noneng ditemukan dalam satu lubang di Cianjur setelah dicekik tersangka Solihin alias Bulo atas suruhan Wowon. Menurut polisi, awalnya Noneng mertua Wowon menghabisi nyawa Siti, satu korban lainnya seorang TKW, dengan cara dilempar ke laut atas perintah Wowon. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Keluarga korban pembunuhan berantai Wowon CS asal Garut baru mengetahui bahwa korban Siti Fatimah dibunuh para pelaku. Awalnya keluarga mengetahui korban meninggal akibat kecelakaan laut dengan menceburkan diri ke laut akhir tahun 2020 lalu di Bali. Keluarga Siti Fatimah, korban pembunuhan berantai tersangka Wowon, Solihin, dan Dede, warga Kampung Sawah Gunung, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Garut, kaget mengetahui Siti sebenarnya menjadi korban pembunuhan dari polisi. Almarhum Siti Fatimah sebelumnya bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi dan akhir tahun 2020 lalu korban pulang dari Arab Saudi. Namun bukannya pulang ke kampung halaman, korban justru malah pulang ke Cianjur untuk menemui para tersangka. Korban yang dijanjikan mendapatkan keuntungan berlipat ganda kemudian diarahkan ke beberapa tempat untuk mengambil uang. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Lombok, korban kemudian didorong ke laut dari atas kapal hingga tewas. Keluarga selama ini hanya mengetahui kalau Siti Fatimah meninggal dunia akibat tenggelam di Laut Bali. Kecelakaan, menceburkan diri. Info dari sana menceburkan diri ke laut. Dari satu pelaku itu sempat transfer uang ke keluarga. Iya. Untuk apa waktu itu, Pak? Untuk pernikahan anak saya. Maksudnya sumbangan dari bibinya. Dari Siti. Nah, dari Siti, cuman ditransfernya lewat orang Cianjur gitu. Oh, yang Dede itu. Yang Dede itu. Berapa? Kawan yang ada di Arab Saudi pernah kontak. Saya juga sempat nanyain, kata dia bilang gini, Siti mah insya Allah aman. Masih ada di Arab katanya. Gitu. Nah, makanya tiba-tiba saya tahu ada di Bali, saya juga bengong sih kenapa gitu. Di kapal lagi naik kapal. Mau pulang? Iya, telepon biasa, foto video call sama adik saya yang di Bakantalu itu. Katanya Siti mau pulang, tapi non jangan ditelepon lagi kalau di kapal mah. Oh, bulan 9. 2020. Nah, habis nelpon gitu terus? Ya udah gitu lepas kontak, sudah naik kapal lepas kontak. Terus ayo wartos dibalik mati itu. Rencananya polisi akan melakukan pembongkaran makam korban untuk kepentingan penyidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.